Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah lengkap ya. Udah siap belajar hari ini ya anak-anak? Alhamdulillah sudah siap. Oke. Ya, baik. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi iman kepada Allah. Ada yang masih ingat iman itu apa? Yakini dalam hati. Iya, betul. Iya, betul sekali. Iman itu adalah percaya atau yakin. Jadi iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada, yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, ada salah satu cara untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memahami maupun meneladani Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna atau yang berarti nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna ini juga merupakan salah satu bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Asmaul Husna itu penting untuk kita teladani ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu ada Al-Alim. Yang kedua ada Al-Habir. Yang ketiga ada As-Sami. Dan yang keempat itu ada Al-Basir. Nah, anak-anak ada yang tahu artinya? Al-Alim itu apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi Al-Alim itu artinya adalah yang maha mengetahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Lalu yang kedua itu ada Al-Habir. Al-Habir artinya adalah yang maha memberitahu. Ya, jadi dalam hal ini Al-Quran sebagai kalam Allah itu berisi tentang peristiwa maupun kisah dari orang-orang terdahulu maupun peristiwa yang akan terjadi seperti hari kiamat maupun kehidupan di akhirat nanti. Dan selanjutnya itu ada As-Sami. Artinya? Iya, betul sekali, maha mendengar. Ya, jadi segala suara yang ada di alam semesta ini itu Allah dengar ya anak-anak. Bahkan kalau suara itu sangat pelan itu Allah juga tetap dengar. Oke, selanjutnya itu ada Al-Basir, yaitu maha melihat. Ya, jadi penglihatan Allah itu menjangkau seluruh yang terjadi di alam semesta ini, baik yang tersembunyi maupun tidak, itu Allah tahu. Jadi penglihatan Allah itu tidak terbatas ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu di sini ada beberapa kartu pertanyaan dan Ibu mau salah satu dari kalian ada yang maju untuk menjawab pertanyaan yang ada di kartu ini. Oke, untuk mempersingkat waktu Ibu tunjuk Mbak Fatimah dan Mbak Dela. Silakan maju. Oke, di sini ada beberapa kartu pertanyaan. Silakan pilih kartu yang tersedia. Oke, udah diambil semua? Ya, silakan di sebelah sini. Ya, silakan sekarang baca pertanyaannya dan kemukakan jawaban kalian. Silakan dimulai dari Mbak Fatimah. Pertanyaannya, sebutkan perilaku yang mencerminkan sifat al
Api? Jawabannya yaitu dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Iya, betul sekali. Terus selanjutnya Mbak Dela. Bukan perilaku yang mencerminkan sifat alamiah, yaitu dengan menampilkan perilaku tersendiri dalam memahami, menjelaskan dan memecahkan permasalahan hidup. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Fatima dan Mbak Dela. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke ya, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dan salah satu caranya adalah dengan memahami ataupun meneladani bahwa Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu untuk kebaikan kita. Dan dengan kita mengenal Allah, itu maka akan timbul rasa takut dalam diri kita untuk melanggar perintah Allah. Oke, materi kita udah selesai ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ibu yang tanya ya. Asmaul Husna artinya apa? Coba Mbak Farhana. Iya, betul. Terus Mas Wisnu, Al-Khabir artinya apa? Maha memberitahu. Iya, betul sekali. Terus Mbak Laila, Al-Basir artinya? Iya, betul. Terus Mbak Zahra, Asami artinya apa? Iya. Terus Mbak Cima, Al-Alim artinya apa? Iya, betul sekali. Udah semua ya. Oke, selanjutnya untuk tugas belajar di rumah, silahkan kalian membuat satu kaligrafi tentang Asmaul Husna yang ada yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jaga diri baik-baik. Sekian dan terima kasih. Marilah kita membaca bersama-sama hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong udah sing aja. Siapa ya? Bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.
Apa kabar kalian pada hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama Mas Wisnu, Hadir. Mbak Dela, Mbak Zahro. Oke, segitu ya. Ibu rasa hadir semua pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang siswa untuk memimpin pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas Wisnu dipimpin. Jemaah duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran yang kalian dapat bermanfaat bagi kalian. Amin. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang sujud. Jadi ada 3 sujud, ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa aja tadi? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang udah paham belum apa itu sujud syukur, sahwi, dan tilawah? Belum. Oke, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita memperoleh nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Pembacaan sujud syukur itu, dengerin ya, soalnya nanti ada games. Nah, yang bisa jawab itu dapat hadiah. Oke, dengerin. Bacaan sujud syukur itu, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa? Coba ulangi. Allah. Oke, pinter. Nah, yang kedua itu sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan karena ada beberapa alasan. Di antaranya, lupa tidak mengerjakan satu rukun sholat, seperti ruku atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Dan yang terakhir itu, lupa tidak mengerjakan tasyahud awal. Bacaan sujud sahwi, dengerin lagi nih anak-anak. Bacaan sujud sahwi itu subhanallah yanamu wala yashu. Coba yuk diulang. Subhanallah yanamu wala yashu. Oke, pinter. Dan yang terakhir apa? Sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah Mas Wisnu. Sujud tilawah dilakukan karena kita mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Bacaannya didengerin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke. Ibu rasa cukup materinya. Ibu minta 3 orang. Siapa yang mau maju atau ditunjuk? Tunjuk aja ya. Silakan Mas Bikri atau Mas Teddy, Mbak Zahro. Mbak Zahro sama Mbak Ice. Yuk, 3 orang. Apa Mas Wisnu, yuk. Yuk Mas Wisnu, Mbak Zahro sama Mbak Ice. Jadi caranya itu nanti Ibu kasih satu kertas, kalian bisa tempel di sini mana bacaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Silakan Mas Wisnu, Mbak Zahro, Mbak Ice. Oke, coba dilihat dulu. Ini Mbak. Mbak. Oke. Betul jawabannya. Coba Mas Wisnu dibaca tadi dapat apa? Sujud sahwi. Coba dibaca. Subhanallah yanamu wala yashu. Oke, Mbak Zahro tadi dapat apa? Coba sujud tilawah. Oke, coba dibaca Mbak. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqahu wa syamsuhu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa barakatuhu ahsanul khaliqin. Oke, Mbak Ice. Sujud syukur subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, pintar. Tapi dapat hadiah ya. Sore. Terima kasih. Oke. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, yuk coba kita baca bareng-bareng lagi. Sujud syukur.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sujud sahwi coba. Subhanallah la yanamu wala yashu. Dan yang terakhir sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke. Ibu rasa cukup pertemuan pada hari ini. Ibu rasa cukup pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin. Di depan duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan bacaan kita tadi kita dapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Silakan bagi nama-nama yang dipanggil, tolong angkat tangan. Mas Teddy, Mbak Fatimah. Ya, hadir semua ya hari ini? Ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking nih biar menambah semangat kalian. Ibu ada tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, udah semangat ya hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya. Sebelumnya kita membahas materi tentang apa ya? Kemarin iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu apa arti dari kata iman? Ya, betul sekali. Iman itu percaya atau yakin, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita percaya atau yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul. Ya, ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut yaitu tentang memberi jalan keluar terhadap apa yang ada, memberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita hati kita sedang resah, pikiran kita sedang banyak pikiran, kita membaca Al-Qur'an, itu hati kita akan merasa tenang, pikiran kita akan merasa tenang. Ya, sebelum kita melanjutkan mengenai nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasulnya, Ibu akan bertanya nih, siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Ya, Al-Quran itu termasuk kitab-kitab Allah. Ya, yang pertama itu, nama kitab-kitab Allah yang pertama itu ini. Silakan dibaca bareng-bareng. Yang pertama, kitab Taurat
diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Kalau kitab Zabur itu diturunkan oleh Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Berisikan tentang ajaran-ajaran tauhid. Kalau kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Kalau Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna. Penyempurna apa? Penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bagus sekali. Disebut Al-Quran karena merupakan kitab suci yang terbaik. Jika dipelajari dan dibaca akan mendapatkan pahala. Isi kandungan Al-Quran yaitu akidah, akhlakul karimah, tentang tarikh. Tarikh itu hukum-hukum. Apa ada yang ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Ibu ada permainan nih. Bukan permainan, ada diskusi kelompok. Silakan untuk kelompok pertama. Ibu beri kelompok pertama itu mendiskusikan tentang cara mengimani kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok yang kedua yaitu mendiskusikan persamaan dari semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Silakan untuk maju ke depan, hasil diskusinya dipaparkan. Langsung saja Mbak Fatimah, silakan. Ya oke, di sini saya akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama itu adalah membaca atau melafalkan ayat Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan perilaku yang baik keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya. Dan yang ketiga yaitu selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ini saya akan melaporkan hasil diskusi dari persamaan dari semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan hasil persamaannya adalah bahwa dalam kitab-kitab yang diturunkan semua mengajarkan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga agama Islam lahir dan dikenal sebagai agama tauhid. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Fatimah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulannya yaitu kita harus mengimani kitab-kitab Allah karena dengan itu kita akan menjadikan kehidupan manusia itu menjadi tentram. Hikmahnya itu beriman kepada Allah, kehidupan kita menjadi tentram, kita mendapatkan ridho dari Allah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Mel. Siap, Pak. Ayo, tempelin. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Oke, coba Pak Guru mau tanya dulu kabar kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, di sini Pak Guru mau absensi kalian terlebih dahulu ya. Coba Pak Guru tanya satu-satu nih pada hadir atau enggak. Yang pertama ada Agus, ada Dedi. Oke, saya rasa mungkin hadir semua ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Langsung saja sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo kepada ketua kelas Mas Agus, saya persilakan. Duduk siap gerak, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya saya sampaikan. Langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini ya, Pak Guru akan menjelaskan suatu materi pembelajaran yang berjudul tentang menjadi khalifatul fil ard, yang penebar kasih sayang. Oke, kita mengetahui bahwasanya manusia itu diciptakan di muka bumi ini dengan derajat yang tinggi. Manusia itu dilahirkan dengan akal dan nafsu ya. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kalau malaikat itu diciptakan hanya dengan menggunakan akal, kalau hewan diciptakan dengan nafsu. Dan ada suatu makalah yang mengatakan manusia itu akan lebih derajatnya dari malaikat apabila akalnya mampu mengalahkan nafsunya. Oke, sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, apa sih pengertian menjadi khalifatul fil ard? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, belum ya. Jadi Pak Guru jelaskan nih pengertian dari khalifatul fil ard. Menjadi khalifatul fil ard ya, artinya kita meyakini dan kita tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengatur segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan alasan Allah menjadikan manusia menjadi khalifatul fil ard itu ada dalilnya. Dalilnya itu ada di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, coba ada yang tahu ayat Al-Qur'an yang keberapa manusia dijadikan khalifah oleh Allah? Belum ya? Oke. Hal tersebut itu tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ya'lamun. Yang artinya yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, mensucikan engkau. Tuhan pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi pada dasarnya malaikat itu pernah ragu dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, apakah kamu yakin akan menjadikan suatu makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi? Nah, dijawab oleh Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jawaban Allah seolah-olah itu mengandung hikmah yang besar di balik penciptaan kita semuanya. Kita tahu bahwasanya manusia itu berbuat kehancuran. Ada beberapa pula yang melakukan suatu tindak kejahatan. Namun ada hikmah terbesar, yaitu diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlaknya yang mulia, dia adalah Nabi dan Rasul kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang selanjutnya pun di sini saya akan menyampaikan sebenarnya peran pelajar muslim apakah yang perlu kita jalani sebagai khalifah yang ada di muka bumi. Oke, langsung saja untuk yang pertama ya, kalian itu ketika menjadi khalifah di muka bumi itu bisa dengan mengamalkan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu dengan cara belajar bersama. Yang kedua saling memperhatikan. Yang ketiga saling menghargai perbedaan. Dan yang terakhir itu adalah saling menyayangi kepada kalian-kalian semua ya, teman-teman kalian. Oke.
Yang selanjutnya saya akan mengisahkan suatu kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu kisah Rasulullah SAW dengan orang buta. Ya, sebelum Pak Guru cerita, ya alangkah baiknya ya diiringi dengan lagu agar kalian bisa menjauhi cerita tersebut. Jadi pada suatu waktu ya di sudut kota Madinah ya itu ada seorang Yahudi buta, yang dimana seorang Yahudi buta tersebut ya itu pekerjaannya itu selalu mengemis. Di samping mengemis, dia pun selalu menghina nama-nama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, jangan percaya dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah pendusta, penyihir, dan pembohong, dan orang gila. Namun Nabi Muhammad pun yang mengetahui hal tersebut mendekati dan berbuat baik kepada orang Yahudi Buddha tersebut. Orang Yahudi Buddha tersebut ya diberi makan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti pada gambar yang Pak Guru berikan. Coba Mbak Sarop bisa dipegang. Nah, dengan kasih sayang beliau Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang Yahudi Buddha tersebut mampu mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan kepadanya. Hingga suatu masa, ya Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh Khalifah yang pertama, yaitu Amirul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar datang kepada rumahnya Aisyah dan menanyakan kepada Aisyah istri Rasulullah, ya, yang dimana Abu Bakar itu bertanya, wahai Aisyah, anakku sekaligus istri Rasulullah, sebenarnya apa sajakah sunnah dari Rasulullah yang belum aku laksanakan? Aisyah menjawab, sesungguhnya Nabi Muhammad itu setiap pagi selalu menyuapi orang Yahudi Buddha di pasar. Lalu Abu Bakar pun berjalan ke pasar dan mencari orang Yahudi Buddha tersebut, ya seperti pada di gambar. Monggo Mas Teri bisa pegang. Dan akhirnya Abu Bakar pun menyuapi orang Yahudi Buddha tersebut dengan hati-hati. Namun baru satu suapan, dua suapan, ya orang Yahudi Buddha tersebut menepis tangan Abu Bakar dan mengatakan, siapa kamu? Kamu bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Karena sesungguhnya orang yang biasa menyuapiku itu adalah orang yang menyuapi dengan kasih sayang. Dia menghaluskan makanan terlebih dahulu lalu memberikannya kepadaku. Nah, sehingga pada singkatnya Abu Bakar bercerita, sesungguhnya orang yang telah menyuapi kalimu ini adalah udah meninggal, itu adalah Rasulullah SAW. Mendengar cerita tersebut, akhirnya orang Yahudi Buddha tersebut menangis dan berpikir dalam hati, ya Allah, selama ini aku telah menghina Rasulullah SAW yang telah berbuat kebaik kepadaku, sehingga membaca dua syahadat dan memasuki Islam orang Yahudi Buddha tersebut. Ya mungkin itu kisah yang bisa kalian renungkan bersama-sama ya, agar menjadi suatu manusia yang memiliki akhlak yang teladan, memiliki akhlak yang baik kepada seluruh umat manusia. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketinggalan. Mas Fikri, maju. Aku bentuknya cek.
Ya boleh lah. Ora keton angkanya soalnya. Banget gitu. Iya lah karo ki bae sing wis siap. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Apakah kalian semua hadir hari ini? Wah, alhamdulillah, tepuk tangan buat kalian. Pada hari ini kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Pertama, tahukah kalian apa itu makanan yang halal? Bisa dimakan. Bisa Ya benar. Dan terus apa itu makanan dan minuman yang haram? Tidak bisa dimakan. Iya. Begitu. Jadi makanan dan minuman halal yaitu makanan dan minuman yang dibolehkan dalam syariat Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi hukum asal semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Tentu saja hukum makanan dan minuman yang haram dan itu kebalikannya. Ada dalil yang melarangnya sehingga makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Kemudian makanan dan minuman yang haram itu juga dibagi dua, yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi yaitu haram karena zatnya, berarti zatnya itu sendiri sudah haram termasuk keseluruhan dari benda tersebut. Kemudian yang kedua itu ada haram li ghairihi, yaitu haram yang karena faktor eksternal, maksudnya tadinya benda itu makanan itu halal tetapi menjadi haram karena suatu sebab. Selanjutnya saya minta kalian membentuk dua kelompok. Kemudian tentukan hukum halal dan haramnya makanan dan minuman berikut ini serta sebutkan dalilnya dan presentasikan hasilnya. Kalian sudah membentuk dua kelompok kan? Saya akan membagikan LKPD-nya. Suratnya jadi wacana mbok semen. Suratnya jadi wacana mbok semen. Suratnya jadi wacana. Ya, saya kasih waktu kalian untuk diskusi. Apakah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, bagus. Apakah kelompok 2 sudah selesai? Ya, oke. Yuk kita lanjut. Salah satu perwakilan mohon ke depan untuk menjawab pertanyaan, mulai dari kelompok 1. Kok gak dimacap yang temen? Sudah ya Mas. Disingkat ya, wis dibayar apa Pak? Oke, di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan ya hasil dari diskusi kami, yaitu yang pertama ada gambar 1, ayam gantung diri. Hukumnya haram diberi makanan yang haram karena faktor dan eksternalnya. Terima kasih. Dalil dibacainnya tuh. Dalil Oh ya, dalilnya ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Artinya itu diharamkan bagimu bangkai darah daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kelompok 2. Terserah milih salah hiji bae lah.
Juga. Nomor 2 itu ada babi, hukumnya haram dizatihi. Makanan yang haram karena zatnya hukum asal dari babi itu sendiri memang sudah haram. Maka seluruh bagian dari babi juga haram seperti lemak babi. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Ya, dalilnya sama ya. Ya. Terus dari kelompok 1 dan 2 apakah ada pertanyaan? Tidak cukup. Ya. Berikutnya saya harap kalian akan segera menonton video. Kemudian jelaskan apa yang dibahas dalam video di samping. Terus apa akibat dari peristiwa yang terjadi itu, dan apakah kalian setuju dengan pemecahan masalah? Keep playing dulu. Bakso bukan juga mangkok. Usai influencer ini makan bakso campur kerupuk babi. Seorang influencer ternama Indonesia, Jovi Adiguna, mendadak mencuri perhatian warganet. Beberapa waktu yang lalu, melalui instastory Instagramnya @Jovi Adiguna, sedang memperlihatkan ia makan di sebuah restoran bakso halal di Bali, yaitu Bakso Apu. Pada video yang beredar dan diunggah oleh akun TikTok Pangpang Kids, itu pun mendadak viral. Hal ini membuat viral dikarenakan Jovi mencampurkan kerupuk babi ke dalam semangkok bakso halal tersebut. Video itu pun mendapat banyak kecaman dari warganet. Namun setelah video itu viral, Jovi Adiguna memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada pihak restoran. Jovi Adiguna sangat berterima kasih kepada pihak restoran karena telah diberikan pintu maaf. Namun pihak restoran mengambil langkah untuk menghancurkan peralatan makan yang ada di restoran tersebut. Proses penghancuran alat makan tersebut pun diunggah oleh akun pribadinya, @bakso aku, serta memperlihatkan sertifikat halal sebagai bentuk komitmen. Meskipun sudah diselesaikan secara pribadi dengan pihak restoran, namun banyak netizen yang ikut geram melihat kejadian tersebut. Nah, benar nih, aku pun baru sadar, ternyata larangan membawa makanan dari luar itu memiliki alasan tersendiri. Bakso menghancurkan mangkok, usai Loh. Nah, itu dia videonya. Coba salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Coba. Ayo, siapa? Ya. Ya, monggo. Apa yang dibahas video di samping, yaitu makan bakso babi. Ya, begitu. Ya. Oke, saya tambahkan. Ini makan bakso babi, bukan makan bakso babi, tapi kerupuk babi ya. Terus kerupuk babi itu malah kecampur dengan makanan yang halal, yaitu bakso tadi yang di restoran halal. Jadi pasti ya baksonya halal, tapi kecampur jadi satu. Nah, kemudian karena itu bercampur jadi satu, otomatis baksonya juga menjadi haram karena terkena najis dari babi. Kemarin ada yang ingat najis babi itu apa hukumnya? Haram. Ya, haram. Dan termasuk najis yang najis yang besar. Nah, terus mangkok yang terkena najis itu kecampur dengan seluruh mangkok yang lain, ya mungkin dicuci terus bentuknya juga sama, jadi sulit untuk membedakan. Kemudian coba jelaskan dampak apa yang terjadi. Ya, salah satu. Gue ngomong jadi viral lagi topis lah. Barang yang bersih jadi haram. Terus? Jadi najis, terkena najis. Ya, begitu seperti yang saya jelaskan. Jadi kemudian, apakah kalian setuju dengan cara pemecahan? Maksudnya tadi dari bakso apung itu memecahkannya dengan cara menyelesaikan masalah itu dengan memecahkan piring-piring yang ada karena nggak tahu piring mana yang terkena najis. Gimana pendapat kalian? Salah. Kenapa? Karena cukup disucikan saja. Ya benar, cukup disucikan saja. Gimana caranya mensucikan najis yang besar? Itu dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan dicampur dengan debu airnya. Ya, begitu. Ya, terima kasih. Dari yang kita pelajari, coba sebutkan poin-poin tadi apa? Ada yang mau? Ketentuan makanan halal gitu, Pak. Ketentuan makanan halal Ketentuan makanan haram. dan ketentuan makanan haram. Ya, begitu, ketentuan makanan halal dan ketentuan makanan haram serta berbagai contoh-contohnya. Dari makanan halal yang tadi disebutkan ada burung dara dan ada apa itu? Belalang. Dan yang haram itu ada anjing dan ada babi dan ayam yang jadi bangkai karena gantung diri.
Itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih. Salah satu mohon pimpin doanya. Oke, di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ra? Sapot bela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon dipimpin. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, pada kesempatan kali ini, Ibu sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat? Nihil ya, semuanya udah berangkat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Ada yang tahu qada dan qadar itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman yang keberapa? Ya benar, rukun iman yang ke-6. Jadi qada itu secara bahasa memiliki arti tentang ketentuan, ketetapan, dan kehendak hukum dan pemberitahuan penciptaan. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodahnya. Sedangkan qadar memiliki arti kepastian atau peraturan dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya dengan irodahnya. Gabungan dari qada dan qadar dinamakan dengan takdir. Sedangkan takdir adalah sesuatu yang telah ditentukan dan semuanya itu berlaku untuk semua makhluk, baik yang telah, sedang maupun akan terjadi. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu ada takdir. Ada yang tahu? Belum ya? Ada takdir mu'alaq, dan takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir apa?
Jadi takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah. Contoh dari takdir mubrom ada yang tahu? Saya. Apa? Kematian. Ya, kematian. Sedangkan takdir mu'alaq yaitu takdir yang dapat diubah. Syaratnya apa jika kita ingin merubah takdir? Ya, berusaha berikhtiar. Ya. Kemudian hikmah atau perilaku beriman kepada qada dan qadar apa sih? Yang pertama kita akan berikhtiar. Yang kedua kita akan merasa bertawakal. Terus yang ketiga kita memiliki rasa syukur. Dan yang keempat, kita memiliki jiwa yang takwa. Nah, kemudian Ibu ingin menunjuk salah dua dari kalian untuk maju ke depan ya. Ibu di sini ada permainan. Mas Teddy sama Mbak Ice, ayo maju ke depan. Di sini udah tertulis ya contoh kode dan contoh qadar. Nah, di sini Mas Teddy yang kode, Mbak Ice yang qadar. Di sini ada benang, nanti disatuin mana yang termasuk kode dan mana yang termasuk qadar. Kok sing biru? Coba sesuai warna benang ya. Mbak Ice dulu, sabar. Dari sini Mas. Sini lah. Ya. Sudah betul ya teman-teman. Jadi contoh dari qada itu yang pertama jenis kelamin, yang kedua hari kiamat, yang ketiga adalah mati, meninggal. Terus ada contoh dari qadar yaitu bodoh, sakit, dan miskin ya. Boleh kembali ke tempat duduk Mas Mbak. Terima kasih. Ya. Mungkin cukup sekian ya pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada ice breaking. Ikutin Ibu ya. Kayak gini. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Udah pada tahu kan? Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, ya. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari Ibu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mbak Fatimah? Mbak Ica? Ya, semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah kita masih di pertemuan kembali pada hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat minggu kemarin? Beriman kepada kitab Allah. Taharah ya, betul. Ada yang tahu apa itu taharah? Bersuci. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang bersuci ya, yaitu bersuci dari najis. Ada yang tahu apa itu najis? Benda yang menjijikkan. Ya, betul ya, benda yang menjijikkan atau kotor. Nah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara, yang mana ketika terkena pakaian, tubuh maupun tempat itu wajib dibersihkan ya. Nah, ada yang tahu macam-macam najis itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa bisa dibaca? Mukhafafah, kemudian mutawasithah dan mughalladah. Nah, najis yang pertama yaitu najis mukhafafah ya. Najis mukhafafah merupakan najis ringan. Najis ini contohnya air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian najis mutawasithah ya. Najis mutawasithah itu contohnya darah dan nanah. Kemudian ada muntahan, bangkai, sesuatu yang keluar dari kubur maupun dubur kecuali air mani dan juga homer ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu najis mughalladah, yaitu anjing dan babi, termasuk air liur dan juga persilangan antar hewan lain ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Kalau begitu Ibu lanjutkan. Kemudian cara mensucikannya ya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu najis mukhafafah yang pertama dengan memercikan air ya, memercikan air ke daerah yang terkena najis. Kemudian yang kedua najis mutawasithah, cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air ya, mengalirkan air ke tempat yang terkena najis dan bersihkan secukupnya. Dan yang terakhir najis mughalladah yaitu dengan menghilangkan najis terlebih dahulu, kemudian kita basuh ya dengan air sebanyak berapa kali? 7 kali, yang mana salah satunya itu dicampur dengan debu. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Untuk yang baris sebelah kanan itu kelompok 1, baris sebelah kiri itu kelompok 2. Nah, kita nanti akan bermain biang lala kuis ya, akan bermain kuis. Biang lala kuis, di sini ada pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Nah, nanti kalian salah satu memutar ya, di sini ada petunjuknya juga. Nanti itu yang akan ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Nah, sebelumnya Ibu kasih pertanyaan ya untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya, apa sudah siap? Siap. Ya, pertanyaannya, anjing itu termasuk najis apa? Ya, najis mughalladah. Silakan Mbak Ica bisa maju ke depan. Bisa putar ya, langsung putar saja. Ya, menunjuk ke sini ya. Ibu ambil pertanyaannya. Silakan Mbak Ica, dibaca pertanyaannya dan dijawab. Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Ya. Jawabannya adalah menghilangkan najis dulu, lalu percikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya betul, karena bisa menjawab bisa putar lagi ya. Oke. Nih, biar Ibu ambil. Pertanyaannya, sebutkan contoh najis mukhafafah. Bisa menjawabnya? Belum tahu, Bu. Kalau belum bisa menjawab, bisa bertanya ke teman kelompok lain ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang bisa bantu? Tidak ada ya, belum. Kalau begitu, kita lempar pertanyaannya ke kelompok selanjutnya ya. Silakan boleh perwakilan maju ke depan. Iya, boleh duduk. Ya, ini pertanyaan tadi.
Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah ya? Jawabannya hilangkan najis terlebih dahulu, lalu percikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya betul. Kemudian bisa putar Mas. Terus kan. Ini ya. Ya, bisa. Sebutkan contoh dari najis mughaladzah. Bisa menjawab? Tidak. Bisa tanya ke temannya? Ya, ada yang mau membantunya? Ya, babi. Anjing dan babi ya? Ya. Iya, betul. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih buat yang sudah maju. Jadi tadi kelompok 1 bisa menjawab 2 pertanyaan ya. Untuk kelompok 2 1 pertanyaan. Ini Ibu ada sedikit hadiah untuk kelompok yang menang ya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Mungkin sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya, Ibu kasih tugas kepada kalian untuk membuat video demonstrasi tata cara mensucikan najis ya. Kelompoknya tetap sama yang tadi. Nah, bisa dikumpulkan nanti Ibu deadline-nya infokan lebih lanjut. Terima kasih ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di situ lah. Urung. Oh. Eh? Yang nanti ya, apa? Ini di sini terus ini misalnya boleh ya apa kayak gini ngal teman bilang ini baik ya cai pembelaan lah belum dibuka baik iya gue mana bayar habis ini bilang tuan ya ya Allah ini kan urung masuk teman-teman Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak akan itu dulu ya, meminta kalian agar memberikan motivasi terlebih dahulu ya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran kita dimulai, monggo untuk salah satu dari peserta didik memimpin doa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa, mulai. Selesai.
Oke, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa pada pagi hari ini kita bisa dilancarkan dalam pembelajarannya ya. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan itu dulu ya, mereview materi tentang minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi tentang minggu lalu? Siapa? Ayo. Ada yang masih ingat? Lupa ya. Oh ya, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Yang mana kita itu harus patuh dan hormat kepada guru ya, ataupun orang tua. Nah, untuk materi pada minggu kali ini tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini Bapak akan ada ilustrasi gambar. Ya, siapa yang bisa mendeskripsikan terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, gimana Mas Wisnu? Ya, di gambar ini ada anak yang mendapatkan juara. Lalu ditanya oleh reporter, apa sih rahasia kesuksesan saudara? Dijawab, yaitu dengan cukup waktu, selalu berdoa, restu orang tua, guru, serta sahabat, serta kerja keras. Oke, paling Ya. seperti itu ya. Nah. Oke, jadi kesimpulannya adalah di gambar ini itu ada seseorang yang sedang merayakan euforia kejuaraannya, yang mana inisiatif dari itu sendiri itu merupakan sebuah kesuksesan. Nah, dari teman-teman adik-adik di sini, siapa yang pengen sukses? Saya. Yakin pada pengen sukses? Nah, perlu diingat ya, kesuksesan itu tidak gampang, tidak hanya sekedar kita berleye-leye, kita dengan tidur-tiduran dan bermalas-malasan, tapi kita harus mampu mengatasi rintangan dengan ketekunan dan juga kerja keras kita ya. Nah, seperti itu. Juga tidak lain, kita juga butuh doa dan dukungan dari orang tua dan juga dengan guru agar Allah itu memberikan keberkahan dan juga jalan buat kita menuju kesuksesan. Nah, di sini juga ada satu ayat yang mana Allah itu memerintahkan kepada hambanya agar kita itu memiliki etos kerja dan tinggi dengan berkompetensi dalam kebaikan. Nah, di sini Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Oke. Di sini ada satu makna atau satu yang kita dapat petik dari isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu pada lafaz fastabiqul khairat. Siapa yang tahu makna fastabiqul khairat itu sendiri? Nah, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari Quran surat Al-Maidah itu sendiri pada lafaz fastabiqul khairat. Di sini ada satu penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Nah, Bapak sedikit menyimpulkan ada 6 perilaku untuk kita dapat menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Nah, di sini Bapak menyimpulkan ada perilaku 6M. Yang pertama itu ada mengawali dengan membaca basmalah. Sesuatu amal atau sesuatu kebaikan yang kita harus lakukan itu harus dilakukan dengan basmalah. Yang kedua itu ada melakukan dengan penuh semangat. Sikap semangat itu sendiri sikap semangat itu kan seperti ini ya konotasinya sikap semangat itu sendiri bahwa kita itu bisa menjadikan keyakinan kita sendiri kayak seperti itu loh. Kita menjadi rasa optimis. Al-aqlu salim fi jismi salim. Di dalam akal yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ketika akal kita sehat, kita bisa bekerja dengan keras, dengan optimis. Terus yang ketiga itu ada menjaga konsistensi. Yang maksud dari konsistensi itu sendiri ada yang tahu nggak? Istiqomah. Nah, istiqomah betul sekali. Nah, betul. Nah, istiqomah sendiri itu dalam sebuah makalah Arab, istiqomah alfun karomah. Istiqomah itu
1000 lebih baik dari 1000 karomah atau kemuliaan. Nah, yang keempat berarti ada mempelajari ilmu yang terkait, yang mana ilmu dan amal itu saling keterkaitan. Ya, kan ada makalah Arab juga mengenai al-ilmu bila amal kasyajari minat tamar. Ilmu tanpa adanya amal bagaikan pohon tanpa buahnya. Sama aja ya, Mas Wisnu lagi nanam durian, pasti yang diambil apa? Duriannya, nggak mungkin pohonnya ditebang terus dibuat apalagi, nggak mungkin. Tapi kan kita yang diambil buahnya. Oke, yang kelima itu adalah mengamati dan membiasakan bekerja sama. Nah, dalam kita beramal pun kita harus perlu adanya keterkaitan dengan orang lain juga. Ketika kita melakukan sebuah amal, juga orang lain perlu adanya kerjasama dengan kita, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada mengamati, meniru dan memodifikasi. Mungkin dari mengamati, meniru dan memodifikasi ada yang paham nggak maknanya itu apa? Belum ada ya? Oke. Mengamati, meniru dan memodifikasi itu sendiri, kita itu kayak merasa iri dalam hal kebaikan kepada orang lain. Kayak semisal Mbak Zahrul itu lagi sholat atau lagi puasa kan nggak kelihatan. Nah, itu secara dohiriyah. Mungkin ketika lagi sholat, kok Mbak Zahrul lagi sholat nih, masa aku orai gitu, seperti itulah misalnya. Biar kita itu ada rasa iri untuk melakukan suatu hal kebaikan. Nah, itu ada kesimpulan dari Bapak mengenai menerapkan perilaku 6M yang harus kita terapkan agar kita itu menjadi sukses. Oke, untuk selanjutnya mungkin sebelum Bapak tutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya? Oke, mungkin belum ada. Nah, untuk tugas minggu depan tadi kan sudah Bapak bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Berarti untuk minggu depan kita setoran ya dengan metode talaki satu persatu. Habis itu biar semuanya menghafal ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi belum ada yang ditanyakan? Tidak ya, sebelum Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup, meminta tolong salah satu peserta didik untuk membaca doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak. Mulai. Selesai. Oke ya, terima kasih. Sebelum Bapak tutup juga ada satu kata-kata dari Bapak. Janganlah kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu karena kau telah menunda adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban? Cepat banget. Dapat habisnya. Udah? Sini dua lagi, Bu. Yang urung macam materi. Harap bilang. Kita bisa maning. Ya, monggo. Jadi terakhir bilang. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali ya. Kelas 10A ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Najma, Diana, Wisnu. Oke, berangkat semua? Oke. Ya, pada pertemuan pertama kita hari ini kita akan mempelajari mengenai ayo menghindari akhlak tercela. Oke, ada yang tahu akhlak tercela? Betul sekali, akhlak yang jelek. Nah, akhlak tercela yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Nah, pada pertemuan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 akhlak tercela. Yang pertama ada hasad, yang kedua yaitu sombong dan ria. Penjelasan selanjutnya terkait hasad, yang pertama ada pengertian. Pengertian hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Nah, untuk penyebab dari hasad sendiri ada 2. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar atau paling hebat sendiri. Yang selanjutnya yaitu sifat sombong. Sombong sendiri artinya yaitu membanggakan diri sendiri. Nah, dalam suatu hadis, riwayat dari hadis Muslim, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Untuk penyebabnya sendiri ada 2. Yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar, sehingga menganggap orang lain salah. Dan yang kedua, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang memujinya, ia girang, bukan main dan bertambah keangkuhannya. Untuk sifat sombong selanjutnya yaitu ria. Pengertian dari ria yaitu menurut bahasa berasal dari aro'yu yang artinya menampakkan. Secara istilah, ria adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Nah, penyebab dari ria diantaranya yang pertama, terlalu dikagumi orang lain. Nah, yang kedua, lari dari celaan. Nah, yang ketiga, senang karena lezatnya pujian yang orang lain. Oke, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk membahas mengenai dampak negatif dan cara menghindari dari sifat ria, hasad dan juga sombong. Yang laki-laki Ibu bagi menjadi 1 kelompok, yang perempuan jadi 2 kelompok ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit cukup untuk mendiskusikan. Sudah? Sudah? Ya, untuk yang pertama hasad, kelompok siapa? Oke, silakan Mbak, bisa mempresentasikan ke teman-temannya. Ya, untuk yang pertama itu ada dampak negatif hasad, yaitu ada menghaluskan amal kebaikan. Lalu yang kedua ada merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Lalu yang ketiga ada memutus tali silaturahmi. Lalu ada pun cara menghindari hasad. Yang pertama ada memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Lalu yang kedua ada berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Dan yang terakhir saling mengingatkan dan saling menasihati. Oke, namanya siapa? Mbak Ica? Iya.
Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya, untuk kelompok selanjutnya terkait sombong, sifat sombong. Siapa? Oke, silakan Mbak. Boleh ya. Yang pertama, dampak negatif sombong adalah menjadi penghalang masuk surga, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya, dan membuat orang lain membenci perilakunya. Lalu cara menghindari sombong, yang pertama mengganti dengan perilaku tawadu, ikhlas dalam melakukan perbuatan, dan menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Ya, terima kasih Mbak Meli ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang Putra. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Dampak negatif dari ria ada pertama nilai amal soleh hilang. Ria adalah syirik khafiyah atau syirik yang tersembunyi dan menambahkan kesesatan seseorang. Untuk cara menghindari ria, yang pertama menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, yang kedua bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, dan yang ketiga hidup sederhana. Ya, oke, terima kasih. Namanya Mas siapa? Oke, terima kasih Mas Fikri. Kita kasih tepuk tangan buat semuanya. Ya, dari dampak negatif dari perilaku hasad, sombong, dan ria, semoga kita semua dihindarkan ya dari sifat-sifat tercela tersebut, karena sifat-sifat tersebut tidak memiliki dampak positifnya. Mungkin untuk tugas dari Ibu mengirimkan link di grup ya buat tugas pertemuan besok. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kelas kita pada hari ini. Semoga kita dapat terhindar dari sifat-sifat tercela tadi yang telah kita bahas. Oke. Sekian Ibu cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tanya tapi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas silahkan pimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, tentang beriman kepada malaikat.
Dan untuk sekarang kita belajar mengenai menjadi generasi toleran. Nah, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak bisa mengerti apa itu pengertian toleransi. Lalu yang kedua, nanti bisa mengerti hal-hal atau bisa menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan toleransi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tentang pengertian toleransi. Apakah ada yang tahu? Iya, toleransi adalah saling menghargai satu sama lain dan mengakui adanya perbedaan. Mengakui adanya apa? Perbedaan. Betul. Nah, untuk selanjutnya kita nyanyi bersama ya. Teman-teman bisa berdiri. Sambil tepuk tangan ya, Ibu yang mimpin. Tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Santi, ada Konghucu, Kongsu, semua jadi saudaraku. Ulangi satu lagi. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Santi, dan Konghucu, Kongsu, semua jadi saudaraku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dari lagu ini pasti teman-teman tahu nih, apa sih arti toleransi yang tadi sudah kita bahas. Ya, jadi kita kan warga Indonesia ya. Warga Indonesia kan banyak banget keragamannya dari suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bagi kelompok, 2 kelompok. Di sini kelompok biru dan di sini kelompok hijau. Bentar. Sini kelompok biru dan sini kelompok hijau. Nanti teman-teman berdiskusi tentang apa itu yang Ibu tugaskan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Nah, setelah selesai nanti kirim 2 anak untuk maju ke depan. Apakah sudah selesai? Sudah. Maju 2 anak. Nah, udah ada perwakilan dari kelompok untuk maju. Nah, sekarang dari teman yang satu memegang kertas. Ya, kertas. Nah, yang satu lagi menempelkan hasil diskusi yang tadi didiskusikan. Silakan memilih. Biru, hijau. Sudah ya. Nah, masing-masing mempresentasikannya. Silahkan kelompok biru, tim biru. Kami dari kelompok biru ya. Prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam itu berbaik sangka, mendamaikan perselisihan, menghargai keyakinan dan simbol kesucian agama. Nah, untuk kelompok hijau, tim hijau. Di kelompok hijau, bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama yaitu menghargai keberadaan agama selain Islam,
hindari ujaran kebencian, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Iya, kita beri tepuk tangan dong untuk yang di depan. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan Teddy. bagaimana kalau prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam tidak dipraktikkan, Bu? Ya, apakah ada yang mau menjawab mungkin dari sini atau teman-teman yang lain? Diana? Jawabannya apa? Iya betul, nanti jadi tidak rukun. Apa ada lagi yang mau menjawab? Nggak ada ya, ya udah. Teman-teman di depan bisa duduk kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi tadi kita membahas tentang toleransi. Setelah itu, Ibu mau tanya, tadi toleransi apa? Menghargai? Iya, menghargai dan mengakui adanya perbedaan. Terus, sebelum Ibu tutup, ini ada lembar refleksi untuk kalian isi. Ya, jika sudah selesai, bisa ditumpuk di meja depan masing-masing. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih atas antusiasme teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, kalau Pak Guru bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi, pasti semangat, kayak gitu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pasti semangat. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, salah satu untuk memimpin doa ya. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sekarang di kelas 8A ya, Bapak absen terlebih dahulu. Mas Wisnu, Bapak Tima, Mas Agus. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang peran iman kepada Rasul bagi generasi digital. Nah, pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu iman yang keberapa? Ketiga. Ya, iman ketiga atau empat? Ya, iman yang keempat ya. Nah, kenapa sih bagi generasi digital masa sekarang dikenal dengan istilah apa? Ada yang tahu nggak? Masa sekarang itu dikenal dengan nama era digital. Era digital ya. Sementara kalian yang lahir dan tumbuh di era sekarang itu dinamakan generasi digital. Nah, digital sih apa sih itu yang namanya digital? Ada yang tahu nggak? Digital itu informasi yang diperoleh dan disebarluaskan secara mudah dan tepat melalui apa? Sistem teknologi atau internet. Nah, banyak hal positif yang dapat kita dapatkan dan peroleh melalui internet, baik itu secara media sosial ataupun dan lain sebagainya ya, anak-anak. Nah, dari era digital tersebut banyak informasi yang kita butuhkan dan disukai dapat diperoleh dengan mudah. Era digital juga sebagai sarana dan mempererat tali silaturahmi melalui jaringan media sosial. Semuanya pada punya media sosial nggak? Punya. Oke, media sosial itu ada WA, Facebook, TikTok, Instagram gitu ya. Nah, itu sendiri bisa kita manfaatkan dengan mudah pada era sekarang ya. Dan dari hal positif juga tidak lekang halnya dengan hal negatif. Jadi selain hal positif yang kita dapatkan, ada hal negatif yang kita perlu cegah dan kita pedomani agar kita terhindar dari hal negatif tersebut. Nah, dalam konteks ini pastinya kita perlu inspirasi dan keteladanan dari apa? Dari iman kepada Rasul. Apa sih dari iman kepada Rasul itu? Rasul itu memiliki sifat yang bernama, sifat wajib bagi Rasul itu ada sidik. Oke, ada 4 ya. Sidik itu artinya benar, amanah itu dipercaya, tabligh itu menyampaikan, dan fatona itu cerdas. Oke, kita putar terlebih dahulu video ya. Oke, teman-teman bisa memperhatikan videonya ya. Nah, teknologi sekarang itu sudah berkembang dengan pesat. Media sosial pasti sangat lekang di kehidupan kita. Banyak hal negatif dan hal positif yang ada pada kita. Kita lihat di laptop ya. Oke. Nah, ada hal yang positif, baik itu informasi dan edukasi ataupun edukasi bisnis. Terus ada hal negatifnya tuh, yakni berita atau hoax dalam penyebaran digital tersebut. Nah, jadi di balik ada sisi positif, pasti ada sisi negatif. Oke, kali ini kita akan menyanyi ya. Menyanyi tentang iman kepada Rasul. Yang pertama itu kita nyanyi bareng-bareng ya. Sambil tepuk. Nih yang pertama itu belum ketulis ya.
sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Terus 2 kali ya. Terus habis itu, sidik itu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Terus diulang lagi, tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Terus lanjut yang sidik, hizib kayak itu ya. Ya kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Tuh 2, 3. Sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik, amanah, tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik, fatonah itu cerdas. Sidik, hizib, amanah, hianat, tablik, kitman, fatonah, balada. Oke, salah satu ada yang bisa memimpin? Oke, Mas Wisnu boleh maju-maju. Kita nyanyi bareng-bareng ya, semangat. Ya. Sifat-sifat wajib. Bareng-bareng, tepuk tangan. Amanah, tablik, dan fatonah. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik itu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, hizib, amanah, hianat, tablik, kitman, fatonah, balada. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya mungkin demikian ya yang dapat Bapak sampaikan. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan pada salah satunya memimpin doa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya buat semuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Error.